Jemaat kasih Tuhan, sebetulnya puncak perayaan kita orang percaya ya hari ini merayakan kebangkitan Kristus seharusnya lebih dahsyat daripada merayakan Natal. Karena Alkitab tidak pernah menganjurkan untuk merayakan Natal. Justru saudaraku, salah satu perayaan yang bahkan perayaan puncak kita itu hari ini merayakan kebangkitan Kristus. So, Alkitab berkata, kalau dalam 1 Korintus 15, kalau Yesus tak bangkit dari kematian, mari saya beritahu saudara, sia-sia ibadah kita. Sia-sia pelayanan kita, sia-sia hidup kita. Kita semua akan mati dalam api neraka yang menyala-nyala. Tapi karena kemurahan Tuhan, Dia telah mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa. Dialah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia membuktikan Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Saudara, aku dikasih Tuhan pada waktu Dia di kayu salib. Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Mari saya beritahu saudara, kenapa Dia berkata sudah selesai? Alasan pertama, semua tuntutan hukum Taurat sudah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna. Tidak ada satu manusia di dunia ini, tolong dengarin. Tidak ada satu orang yang bisa menyelesaikan dan melakukan hukum Taurat. Cuma Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Dan Dia melakukannya itu karena Dia melihat saudara dan saya. Yang kedua saudaraku, kenapa Dia melakukan itu? Yang kedua adalah segala sesuatu yang dinubuatkan dalam hubungan dengan penebusan sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu orang penebusannya pakai binatang saudaraku, entah domba, entah lembu. Tapi sekarang saudaraku, sejak Kristus Yesus datang, Dia disebut imam besar yang maha tinggi, imam besar agung. Dia mempersembahkan bukan kambing domba waktu Dia datang kepada takhta Bapa. Dia datang yang jadi korban adalah dirinya sendiri menjadi korban. Sebab itu Dia disebut sebagai imam besar yang telah melintasi segala langit. Langit apa yang saudara hadapi? Langit kebangkrutan, langit kesakitan, langit kekhawatiran, langit apapun dalam hidupmu. Saya mau beritahu pada saudara, Yesus pernah melintasinya. Dan Yesus pernah untuk menanganinya dan sanggup mengatasinya. Yang ketiga, kenapa saudaraku? Segala sesuatu telah merupakan gambaran, bayangan. Hukum Taurat itu bayangan, gambaran tentang apa yang terjadi. Dan pengenapannya di perjanjian baru. Puncak pengenapannya adalah Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi sebetulnya saudaraku, kita sama sekali tidak meninggalkan hukum Taurat. Ya, karena ada orang berkata, misalnya, tolong jangan tersinggung ya. Ini bukan karena saya siapkan saya ngomong ini, karena ini tiba-tiba muncul di pikiran saya. Jangan pikir, wah itu hukum Taurat itu, per bulan itu hukum Taurat. Aduh saudaraku, saya mau katakan pada saudara, itu ada sebelum hukum Taurat. Di hukum Taurat juga diajarkan. Tapi dalam Yesus pun digenapinya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ada yang berkata begini. The Old Testament is the New Testament that was sealed. Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang apa? Termeterai. Ya, belum disingkapkan. Lalu apa itu perjanjian baru? The New Testament is, ini dia, the Old Testament that is revealed. Jadi saudaraku, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang telah dibukakan, dinyatakan. Lewat siapa? Yesus Kristus. Yang berikutnya, keempat, secara cepat. Segala tugas yang diberikan Bapa sebagai pribadi pertama dalam Tritunggal sudah dikerjakan. Makanya berkata, it is finished. Tidak ada yang tersisa. Semuanya karya penebusan dan Dia tugasnya. Makanya Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Yesus tidak pernah gagal. Kenapa saudaraku? Kunci A. Bukan kunci A-nya ya. Maksudnya statement di Yohanes 4 ayat 34 ini. Silakan Pak Diki. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Mau sukses? Mau sukses? Selaraskan pikiran, perasaan, kehendakmu dengan firman Tuhan. Tabrakan terhebat di dunia ini bukan dua jenis pesawat. Tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak kita. Sialnya, kehendak Tuhan selalu kalah dengan kehendak pribadi kita.
Makanya kita mesti belajar tunduk kepada kebenaran seperti Yesus. Dan akibatnya dia sukses dalam segala hal. Saudaraku, sukses bukan ditentukan karena uang banyak, depositomu banyak, perhiasanmu banyak. Tapi sukses sangat ditentukan. Karena apa saudaraku? Melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, yang kelima, yang terakhir. Segala sesuatu perlu berkenaan dengan keselamatan telah dilakukan dengan tuntas dan sempurna. Dan tidak ada yang ketinggalan. Makanya di dalam Yesus Kristus itu keselamatannya, salvation-nya sempurna, selesai. Tidak mudah-mudahan, pasti di dalam Yesus Kristus. Makanya jangan ada satupun cuma beragama Kristen. Pastikan saudara telah bertobat. Dan jangan lupa alasan bertobat supaya nanti kalau mati jangan masuk neraka. Tolong perhatikan ya. Matius 4 ayat 17 Yesus berkata, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab, ini alasan kita bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ada di tengah-tengah setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kembali ke bagian awal. Kenapa ditulis Jesus the Christ? Kenapa saudaraku? Karena banyak orang lupa tentang Christ itu. Banyak orang cuma menerjemahkan Christ itu hanya yang diurapi. Mari saya beritahu saudara, menurut bahasa aslinya, Christ itu bukan cuma yang diurapi, the anointed one. Tapi Kristus itu artinya raja yang diurapi. Jangan hilangkan kata rajanya. Sebab Yesus datang bukan untuk membuat agama baru. Yesus datang untuk menegakkan supaya kerajaan sorga itu nyata di planet bumi di mana saudara dan saya tinggal. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-17. Di sana Yesus berkata, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk, katakan, untuk apa? Saudara, begini loh. Yesus itu tahu bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Salah satunya, dia harus mati di atas kayu salib. Nah, saya mau katakan pada saudara, dia baru bisa mati kalau dia menyerahkan nyawanya. Dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali, ini kata dia. Saudaraku, makanya kita sebut Jesus Christ. Jesus is the Son of Man and Christ is the Son of God. Makanya dia bisa berkata bahkan ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara bisa lihat itu. Betapa powerfulnya Tuhan kita. Oh saudaraku, Anda tidak salah. Kalau hari ini Anda bisa datang dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan karena pekerjaan saudara. Karena roh Tuhan yang menarik saudara untuk datang kepada dia. So that's why karena dia yang menarik saudaraku. Jangan hidup setengah-setengah lagi. Jangan main-main lagi dengan dosa saudaraku. Repent, bertobat, tinggalkan semuanya itu. Karena dia telah memberikan semuanya kepada setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa celebrate Jesus? Di dalam Alkitab, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, di situ ada 7 perayaan orang Yahudi. Ya, dari 7 perayaan itu ada 3 perayaan yang orang Yahudi selalu datang ke Yerusalem, Bait Allah pada waktu itu. Nah, kita bagi saudaraku ada 4 perayaan. Itu adalah perayaan yang disebut the Spring Feast. Yaitu ini menggenapi kedatangan Yesus kali pertama. Ya, lalu kemudian Autumn atau Fall Feast. Itu perayaan atau pesta-pesta yang sebetulnya itu digenapi oleh nanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara lihat gambar di sini. Kalau yang suka belajar bisa dapatkan PowerPoint di multimedia. Jadi mereka merayakan Passover. Saudara gini loh, sebetulnya tepatnya hari ini bukan tepatnya hari Paskah. Tepatnya hari ini itu kan resurrection. Makanya tadi sama saya, saudara salaman saya bilang, selamat Paskah Pak Roni, saya jawab happy resurrection. Karena ini rangkaian saja, tapi sebetulnya saudaraku, Passover atau Paskah itu penyalipan Yesus. Saudara lihat tulisan di bawahnya itu. Bulan Nisan 14, Keluaran 12, Matius 26, 17 sampai 27. Selanjutnya saya tidak bisa baca ya, saudara lihat aja. Unleavened bread, ya, roti tidak beragi. Itu diselesaikan digenapi oleh penguburan Tuhan Yesus Kristus. Dimakamkan bulan Nisan dan seterusnya. Buah-buah pertama, buah sulung. Ya, di sini nggak ditekankan buah sulung supaya penggenapannya dalam perjanjian baru supaya kita bawa uang buah sulung terus, saudara. Tidak, saudaraku. Di sini, resurrection of Jesus. Jadi sebetulnya hari ini
Kita memperingati apa kalau perjanjian lama? Bukan, first fruits. Ya, ini dia. Lalu kemudian Pentecost, hari raya Pentakosta. Itu adalah coming of the Holy Spirit. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Saya berdoa kepada saudara, jangan cuma saudaraku jadi orang yang cuma percaya Yesus lalu selamat. Masuki pengalaman yang berikutnya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengalami baptisan Roh Kudus. Pengalaman Pentakosta harus kita alami dalam hidup setiap kita. Dan itu disediakan. Ya. Dan kemudian sekarang ketika musim gugur. Perayaan di musim gugur. Apa itu? Ya, trumpet. Itu perayaan meniup serunai. Meniup apa lagi? Sangkakala. Ya. Itu gambaran apa? Ini digenapi apa? Rapture. Berapa banyak saudara nanti suatu hari kita gak selamanya tinggal di bumi ini. Akan ada pengangkatan loh. Berapa banyak saudara percaya? Aduh saudara, kumpulkan hartamu di sorga. Semua akan kita tinggal. Hutang-hutang selesaikan. Saya khawatir saudara hutang belum lunas saudara gak jadi naik. Karena yang dihutang gini, bayar dulu gitu. Jangan saudara berpikir, wah gua hutang aja gak apa-apa, gua toh nanti diangkat. Hati-hati saudaraku, saya khawatir ketarik ke bawah sama yang diutangi. Saudara. Bayar. Oke, lalu kemudian saudaraku termasuk kebangkitan orang-orang percaya. Nanti kalau kita meninggal dikubur, tapi ada waktu di mana saudaraku ketika kita diangkat. Lalu orang-orang yang mati yang telah mendahului kita saudaraku, mereka akan diangkat juga bertemu di udara. Ada lagu lama Pentakosta. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya tanya sama saudara, mana ada konsep dunia pertemuan di udara? Naik pesawat kali. Di udara nih. Orang Surabaya bilang miber. Miber itu terbang. Waduh bayangin. Anda semua nanti terserah. Mau gaya Iron Man, Superman, Gatot Kaca. Haleluya. Kita akan diangkat. Bertemu dengan raja di atas segala raja. Glory. Lalu atonement. Ya. Atonement ini bicara tentang kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, atonement itu enak terjemahnya. Pendamaian, betul. Hari raya pendamaian. Ya. Atau atonement itu penebusan. Penebusan. Itu sudah digenapi. Ya, akan digenapi dalam kedatangan Kristus kali kedua. Lalu tabernakel. Ya, saudaraku. Nah, ini dia yang keren ini. Ya, Feast of Tabernacle ini akan merayakan nanti digenapi. Dengar saudara, kita ini nanti dengar ya, begitu mati kita kan naik dalam kerajaan surga ya, di surganya malah. Oke, tapi kita nggak selamanya di sana. Jangan anggap pengajarannya sesatnya. Kita akan turun lagi one day. Kalau sudah baca Wahyu 20, Wahyu 21, Wahyu 22, sudah akan ngerti. Kita akan turun lagi ke bumi ini, tapi nggak pakai tubuh gini lagi. Pakai tubuh seperti Yesus waktu baru bangkit tadi. Amin. Seperti tadi Pak Herman yang pakai kerudung tadi itu. Ya, 3 orang makan di sini. Yang satu makan roti, yang satu nggak makan rotinya. Pak David malah makan rotinya, lapar kali. Tapi itu yang benar, itu menjiwai, betul. Memang harus makan rotinya ya. Saudara aku dikasih Tuhan. Akan ada kerajaan 1000 tahun di mana? Di bumi. Sebab yang memerintah Yesus akan datang lagi ke bumi. Dan saudara dan saya akan menjadi raja-raja di bumi. Itu kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Sudah bisa lihat ini. Seluruh 7 peringatan itu ada maknanya. Semuanya di dalam Yesus Kristus. Secara cepat saya akan mulai berikutnya. Nah, 7 perayaan ini semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Yang pertama, Passover. Ya, itu bicara tentang apa? Penyalipan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari Jumat kemarin istri saya menjelaskan tentang fungsi darah itu. Oh, saudaraku disitulah dia memberi saudara. Dia cinta sama saudara. Saudara, kalau enggak cinta, orang cinta itu pasti memberi kok. Puncak pemberian dari orang cinta adalah nyawanya sendiri. Cewek-cewek, kalau ada cowok datang sama kamu, nyawaku berikan padaku. Kalau tidak percaya belalah dadaku. Tolong pergi ke dapur, ambil sebilah pisau,
Bilang sama cowok itu, mari ku belah dadamu. Pasti itu bohong saudaraku. Dan Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita. Kenapa? Saking cintanya. Orang Surabaya bilang lebih enak. Saking cintanya. Saking. Ada ungkapan berkata dalam bahasa Madura begini. You can give without love. But you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa cinta. Tapi kamu tidak akan mungkin mencintai tanpa memberi. Amin ibu-ibu. Senggol suamimu. Beri dong. So sweet. Lalu kemudian saudaraku. Unleavened bread. Itu penguburan. Roti tidak beragi. First fruits kita sudah lihat. Ini bicara tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kuasa maut tidak ada lagi. Dalam bahasa Inggris kata mati, death. Mati di luar Yesus, perhatikan. D-nya apa? Desperate. Desperate. Ini ada orang Australia di sini. Putus asa. Gak ada harapan. Makanya saudaraku, Anda harus menaruh hati yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sebab mati di luar Yesus Kristus. Desperate. D. E-nya apa? End of everything. Bahasa Surabayanya enak. Entek. Habis. Orang Manado bilang so kelar. So kelar. Oh saudaraku. Apalagi? D-E-A. Ayah mati dari Yesus. Agni. Agni. Kekejaman. Saudara. Yang namanya kerajaan kegelapan itu banyak bulan promosinya. Pertama saudara ditawari yang enak-enak. Keren, keren. Saudara ikuti cara mereka masuk neraka. Ada orang bilang gini, gue gak apa-apa masuk neraka. Loh kenapa lu bilang gitu? Gue ketemu artis cakep-cakep, seksi-seksi. Gak tahu tuh bulan promosi. Begitu sampai di sana cuma kerangka gitu. Mau jadi apa kita? Kenapa saudara tertawa memandang wajah saya seperti itu? Gue Evelyn kayak aja melepaskan. Oh saudaraku, itu bohong semuanya. Mesti tegas kepada dosa. Kayak Yusuf gitu loh. Begitu dirayu sama si istrinya Potifar itu. Saya pernah nonton film. Tolong. Baru saya tercelik ketika saya nonton film itu. Menggambarkan Yusuf. Yusuf, bukan Yusuf Maria ya. Yusuf, Potifar sama istrinya. Ternyata Potifarnya agak tua. Pengawal raja, kepala pengawal istana kan. Badan tegap. Istrinya, saudara, rupanya di film itu dikisahkan Potifar ini suka daun muda. Ya, berondong kan terbalik. Berondong itu kalau lakinya muda, ceweknya yang tua. Saudaraku, ya. Dan di situ dikisahkan cantik dan seksi. Tiap hari goda Yusuf. Oh, cup. Cup. Om dada, cup. Cuma kita berdua. Kamu masih muda. Saudara, Alkitab bilang sering kali, berulang kali. Aduh saudaraku. Dan Yusuf tetap pada pendiriannya. Kalau aku diserai tanggung jawab sama Tuhan menguasai rumah ini. Saya kerjakan. Karena itu tugas saya. Kecuali satu yang tidak boleh saya sentuh. Anda. Ketika anak muda rajin ke rumah saya. Namanya anak muda kalau ke rumah saudaraku. Kadang 10-15 orang. Bebrul. Lalu saudaraku yang pertama dibongkar kulkas saya. Betul-betul saudaraku. Waduh. Dan mereka kalau datang rumah kami di MOI ya. Di apartemen Mall of Indonesia. Itu badannya besar-besar saudaraku. Lalu naik lift kan turun. Liftnya itu saudaraku sampai di bawah. Enggak sesuai dengan lantainya. Turun sedikit 15 cm. Pak tolong pak. Keberatan. Kenapa? Habis makan banyak di rumah saya. Isi kulkas dihabiskan. Tapi saya bilang sama mereka. You can touch anything, everything in my house. Except one. Do not touch my wife. Bisa sentuh semuanya di rumah ini. Tapi jangan coba-coba menyentuh istriku. I love you baby. Halo saudaraku. Lalu D
D, desperate, end of everything, agony. Lalu apa lagi? T, terror. Teror disediakan bagi mereka yang mati betul-betul tanpa Kristus. Dan jelas hanya, apa hanya? Hell. Hell. Not honey, but hell. Oke, sekarang mati di dalam Yesus. Dead juga, tapi D-nya pertama. Daddy's home. Rumah Bapa. Keren. Dalam rumah Bapakku. Ini baru orang pinter. Langsung tahu nada dasar apa? Banyaklah tempat. Terus? Tidak tahu lanjutannya. Aduh saudaraku, Daddy's home. Lalu E-nya? Everlasting life. Hidup kekal. Berapa lama sih hidup kekal itu? Di sini yang paling tua mungkin mama saya. Mama saya 85 tahun. Where is my mom? Mami? Ma? Mama jangan tidur ma, anakmu khotbah ma. Ma, anakmu khotbah. Oh mama berdoa, mama saya berdoa. Jamaah jemaat, jamaah mereka. Tuhan yang keras hati lembutkan. 85 tahun. Umur 85 tahun mama saya saudara. Ya itu yang di belakang di sana gitu. Apakah selamanya 85 tahun? Selamanya itu saudaraku. Apakah 1 juta tahun? Tidak. Apakah 1 miliar tahun? Tidak juga. Apakah 1 triliun tahun? Tidak juga. Selamanya itu berapa lama? 1 kuadriliun? Selamanya itu adalah lama teruskan. Hidup kita ditentukan seperti itu. Haleluya. Dan dalam kemuliaan yang luar biasa. So jangan tukar kemuliaan yang hebat dengan dosa hari ini. Jangan kenikmatan dunia sesaat. Kemuliaan hebat disediakan. Lalu kemudian apalagi sayang? A-nya absolute salvation. Keselamatan mutlak diberikan kepada kita. T-nya adalah jelas treasure. Haleluya. Tuhan sediakan jalannya dibuat dari emas. Dindingnya dari 12 batu permata yang mahal-mahal. Hari ini saya pakai cincin yang ada batunya. Ini pemberian ya bukan perpuluhan. Seraya tadi puji-pujian saya gini terus kan. Ditangkap oleh kamera tadi. Ini baru kecil aja sudah angkat-angkat tangan. Musik belum jalan begini duluan. Nanti di sorga. Anda akan lihat dindingnya 12 batu permata tanpa cutting. Aduh saudaraku, warisan kita luar biasa. Amin. Lalu kemudian hanya jelas-jelas. Hanya apa? Heaven. Wow. Semua disediakan bagi setiap kita. Tapi saya beritahu ya, right now, setiap kita yang masih tinggal di bumi, jangan saudaraku terus memikir sorga terus. Sedikit-sedikit, Tuhan kalau ada pergumulan, angkat. Tuhan angkatlah jiwaku, makin cepat masuk sorga. Jangan nyanyi itu. Sebab saudaraku, gereja ada, maaf saya harus katakan ini. Gereja ada dengan tujuan bukan untuk sorga. Gereja ada untuk kepentingan bumi. Saya pertegas, saudara diciptakan Tuhan untuk kepentingan bumi, bukan untuk kepentingan sorga. Jangan kesusu menganggap statement saya sesat. Sebab banyak orang bermental agama. Mereka kepingin saudaraku cepat pergi. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. Ada lagunya itu. Supaya cepat-cepat mati terus masuk surga. Yesus mengajarkan begini. Let your kingdom apa? Come and your will be done. Di mana? Earth as it is in heaven. Jadi justru saudaraku,
bukannya kepingin cepat-cepat mati. So pasti, so tentu kalau Anda mati dalam Kristus, heaven tersedia. Tapi selama kita hidup, Tuhan kasih tugas sama kita, hadirkan kerajaan sorga nyata di muka bumi lewat hidup saudara. Yang percaya berkata amin. Oke. Lalu kemudian apa lagi tadi? Ya sudah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Sekarang saudaraku, kita masuk yang berikutnya. Sekarang apa tujuannya? Kenapa tujuannya? The purpose of the resurrection. Tujuan kebangkitan pertama. Saudaraku, yang pertama tujuan kebangkitan adalah to prove Jesus victory of sin. Membuktikan kemenangan Yesus atas dosa. Tidak pernah saudara ketemukan dia berbuat dosa kok. Pontius Pilatus itu seorang utusan Romawi yang penuh kuasa itu saudaraku. Dia tidak bisa membuktikan satu kesalahan pun. Dipanggil saksi palsu pun gak bisa dibuktikan saudaraku. Memang dia Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak berbuat kesalahan. Dan dia menanggung dosa saudara dan saya. Tapi dengar baik-baik, jangan bermain-main dengan dosa. Saya ulang-ulang terus di sini ya, yang sudah jadi jemaat di sini. Jangan bosan saudaraku. Dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa itu perbudakan. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 38, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Dan kata hamba itu adalah budak. Mari saya beritahu, budak tidak punya hak untuk hidup. Budak sepenuhnya dikuasai oleh tuannya. Bahkan kalau tuannya mau memperlakukan semena-mena, terserah tuannya. Berapa banyak kalau kita sengaja berbuat dosa, maka jangan heran iblis akan memperbudak hidup kita. Saudara dikendalikan oleh kuasa si jahat. Sebab itu bertobat, haleluya. Yesus sudah memenangkannya. Bahkan buat suami-suami yang ada di sini, mari belajar dari Yesus dalam Yohanes 17 ayat 19. Yesus itu begini, dia sengaja menguduskan dirinya demi murid-muridnya. Kalau kita pakai untuk suami-suami, dengar. Mari suami-suami, kita sengaja menguduskan diri kita demi kepentingan istri dan anak-anak kita. Aminnya cuma 3 orang. Halo suami-suami, mari minta anugerah Tuhan supaya kita menguduskan hidup kita demi kepentingan istri dan anak-anak kita. Karena ini akan menentukan masa depan saudara, masa depan anak-anak saudara. Firman Tuhan berkata, angkatan orang benar diberkati. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Jadi apa yang dilakukan oleh generasi di atas. Bahkan Alkitab mengatakan itu bisa ditanggung sampai generasi keempat. Jadi tolong bapak-bapak di sini jangan saudara bermain-main dengan dosa pada hari ini. Buat keputusan bertobat. Supaya kamu melihat generasi anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu jauh lebih baik daripada kita. Dan hidup takut akan Tuhan. Amin. Satu kali dalam conference di Bali, KLC, Pak Arifin menanyakan kepada semua yang hadir pada waktu itu. Dia bertanya begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan 100 tahun ke depan, di mana Anda? Semuanya tidak bisa jawab karena kita tahu pasti mati kan. Tapi pertanyaan ini kemudian dirubah sama Pak Arifin. 100 tahun yang akan datang, di mana anak-anakmu, cucu-cucumu? Apakah Anda berani menjamin bahwa mereka tetap percaya Yesus? Mikir kita semua saudara. Maka Pak Arifin menekankan, ayo sekarang siapkan anak-anak cucu-cucu kita. Raja Daud saudaraku, anak yang pertama, anak yang meneruskan siapa? Salomo. Baru generasi yang kedua. Itu aja sudah 700 istri, 300 gundik. Gimana tuh ngerawatnya? Maintenance-nya tinggi tuh. Apalagi kalau ada salah 5 atau salah 20 mereka sosialita. Wah, tasnya udah berapa itu? Iya kan? Belum lagi minta. Raja datang ini. Ada gadis dari katakanlah seberang Moab. Kan sebenarnya boleh menikahi orang Moab kan. Tapi namanya raja penuh kekuasaan. Gadis Moab. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Jeng 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 jeng. Saya datang untuk melamar kamu. Oh, Tuanku Raja. Is it true? Is it true? Yes, sure. Lalu, mana papa mamamu? Papa mamanya lihat raja langsung tersungkur. Bro, bolehkah aku ambil? Ambil. Naikkan status. Lalu anaknya, tapi raja,
aku mau jadi istrimu. Tapi buatkan aku patung-patung sesembahanku di negeriku. Hah, berapa biayanya? Paling cuma 100 juta. Kecil. Uang saya kuadriliun. Nolnya berapa raja? Saya juga bingung berapa ya kuadriliun. Kemampuannya cuma sampai di triliun. Oke. Lalu kemudian perempuan lain, Afghanistan. 700 itu 300 gundik loh. Raja, aku mau jadi, kasih musik romantis. Raja, aku mau jadi istrimu asal apa? Aku ini sosialita. Siapkan lemari besar. Aku harus koleksi tas. Siapkan lemari besar. Aku harus koleksi sepatu-sepatu. Siapkan lemari pakaian yang gede. Sejauh lapangan sepak. Karena aku harus koleksi pakaian dari berbagai negara. Kalau mau ngitung. 1 triliun. Gua punya uang kuadriliun. Bungkus. Saudaraku dikasih Tuhan. Buat dia tidak ada masalah. Saudaraku. Sampai akhirnya ahli Alkitab pada bilang begini. Salomo pertama wise man. Pertama takut Tuhan. Dia bikin kitab Amsal Sulaiman itu keren bukan? Tapi kemudian dia mengingkari apa yang dia pernah tulis. Sampai akhirnya ahli kitab berkata. A foolish wise man. Salomo is a foolish wise man. Orang bijaksana yang bodoh. Dijauhkan itu daripada kita. Pertama-tama, hari ini semangat Pak saya melayani Tuhan. Oke. Mari saudaraku. Kelemahan kita bangsa Indonesia. Kita pinter bangun, kurang pinter memelihara. Mari minta anugerah Tuhan, pelihara iman kita. Ikuti komsel-komsel. Kita sediakan booth nanti di belakang. Siapa yang belum berkomsel, kelompok kecil, kelompok sel, saudara bisa ikut. Di daerah mana, kami akan arahkan saudara. Ini waktunya waktu berkomunitas. Allah kita Tritunggal, Allah berkomunitas. Kecuali Anda merasa Tarsan, Anda berhak hidup sendirian. Dan Tarsan ceritanya cuma mitos. Cuma bisa bergelantungan dari pohon ke pohon dan bawa monyet seperti ini. I'm sorry, saya bukan seperti dia. Lanjutkan lagi saudaraku. To restore mankind power of death. Memulihkan manusia dari kuasa kematian. Haleluya. Death, why you sting? Why do you sting? Mati, maut, di mana sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan. Makanya kita bisa bernyanyi kunci G. Semua nyanyi ya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Waktu Yesus dikubur itu, bukannya Yesus bergumul untuk bisa keluar kuburan. Tidak, kuburan yang bergumul menahan dia. Kuburan yang mereka frustrasi dan depresi. Sebab tidak sanggup menahan kuasa kebangkitan. Di hari ketiga Yesus Kristus bangkit mengalahkan dosa, maut, kuasa kubur. Haleluya. 3. To destroy man's fear of death. Menghancurkan ketakutan manusia akan kematian. Saudaraku, ketika saya belum bertobat, saya terbiasa minum alkohol sampai mabuk, muntah-muntah. Saya bergaul dengan perempuan-perempuan yang gak baik. Kenal sore hari, memulangkannya subuh. Baru kenal sore, bawa pulangnya subuh. Istri saya tahu semua cerita masa lama, dia tahu semua. Saya ajak tante kos saya main judi. Walaupun saya cuma bisa nyanyi, nasib anak kos, ya nasib, ya nasib. Blue Film, zaman saya dulu baru Betamax, VHS. 1 lemari.
Itu makanan saudaraku. Jadi makanya mata saya tuh kalau nonton gitu tuh tahu-tahu bisa begini Pak. Tolong kamera film. Betul-betul saudaraku. Keadaan seperti itu. Saya main band di tempat diskotik. Dan spesialis The Beatles. Dan saya pemegang gitar melodi. Memerankan John Lennon. Ada yang menyindir, lu mah bukan John Lennon, Otong Lennon kata. Zaman itu ada artis Otong Lennon pendek-pendek. Dan di atas mimbar itu, Pak Cecep. Nah, saya mulai. Hi everybody, 1, 2, 3, 4. Sing. Wow, waduh udah kayak sungguh-sungguhan aja kayak ada. Well she was just 17, you know what I mean. And before too long, I'm falling in love with her. So I never dance with another. Oh, when I saw her standing there. Di bagian lain, sebentar. Benar. Lalu di atas panggung itu, imagine there's no heaven. Kalau saya ingat-ingat, ngapain aku nyanyi lagu? Bayangin gak ada sorga. Mau jadi apa kita? Tapi kan gak ngerti, dibutakan ilah zaman ini. Sudah dosa menguasai. Saya pernah tidur saudaraku. Saya biasa mau tidur tuh minum nasib anak kos kan. Hygiene Mansion House. Mereknya zaman itu. Murahan. Rokok Jarum Super 1 pak. Kacang 1 bungkus. Dan saya sambil saya tiap malam saya minum. Ingat masa lalu yang cuma yang itu masalah. Malam itu tiba-tiba dalam satu malam Tuhan itu datang, bukan datang, hai hambaku. Wah, enggak. Di hati saya yang paling dalam ada suara begini, Roni, kalau kamu tidur malam hari ini dan tidak bangun sampai besok pagi, di mana kamu? Saya acuhkan pertama. Lalu datang lagi pertanyaan, Roni, kalau kamu tidur malam ini dan tidak bangun sampai besok pagi, di mana kamu? Apa artinya? Mati, modar, mati. Saudara, saya ketakutan hari itu. Aduh saudara, ketakutan sekali. Malamnya tadi nyanyi lagu-lagu gitu, besok paginya dengan orang yang sama tadi. Tadi malam pakai jeans, t-shirt you can see. Wah, paginya mandi keramas, lalu pakai baju putih, lengan panjang, celana hitam. Bawa gitar kemana? Gereja. Lalu ketemu om majelis, penatua gereja, om. Teman-teman saya orang Manado, saudara. Torong semua mau menyanyi om. Menyanyi lagu apa dang? 2 lagu om. 1 lagu sebelum firman, 1 lagu sesudah firman. Oh iya dang, mari kita catat Oh, ini minggu paginya, tadi malam main gila saudara. Saya tadi malam gak ada yang main gila di sini ya. Sudah muncul ke gereja hanya untuk minta ampun. Dan malam pagi itu saudaraku, saya nyanyi dengan teman-teman saya. I don't know why Jesus loved me. I don't know why he cares. Itu kalau saya tidak bisa bayangkan, sekarang saya bisa bayangkan. Ada balkoni di gereja itu kan. Itu kalau malaikat duduk itu bilang gini, I don't know why Jesus loved me. Dia akan choir malaikatnya. Lu bohong, I don't know why he cares. Mereka sambung, munafik.
Munafik singkatan dari mukanya nabi, pikirannya kotor. Saudaraku, itu saya lakukan. Tapi hari itu datang pertanyaan, kalau kamu hari ini tidur tidak bangun. Singkat cerita, to cut the story short, saya ketakutan akan kematian. Dan akhirnya saya datang kepada Yesus. Dan Yesus mengampuni saya, menyucikan saya, dan bahkan mengubahkan hidup saya sepenuhnya. Nah. Saudara, Yesus mengalahkan kuasa kematian. Seharusnya buat kita orang percaya, mati adalah tutup mata di bumi, meleknya di sorga. Dilepaskan dari kuasa maut. Oh saudaraku, coba tutup mata semua. 1, 2, 3. Melek, masih di Raja Wali Place. Sebab kita belum mati Pak. Tapi saudara, jangan takut. Jangan takut saudaraku. Sebab begitu Anda mati, tolong Pak Jansen, ada sennya sama-sama. Sensen. Nah, kamu jadi Tuhan Yesus. Ya. Jangan bayangkan dia boboho ya. Begitu, ini di ujung hidup Anda misalnya ya. Anda di ujung akhir hidup ini. Ya. Atau kamu yang di sini. Tuhan Yesus. Jangan bayangkan boboho lagi ya. Begitu di ujung Anda kematian, terus Anda, lama tinggal. Anak-anak, cucu-cucuku. Sampai ketemu dalam kemuliaan kekal. Bye. Mati nih ceritanya. Waktu sudah tutup mata. Dalam sekejap, saudara berpindah dari alam yang terbatas kepada keabadian. Abadi, kekal. Tapi kekal bersama Yesus. Tapi kalau orang mati di luar Yesus, hidup dalam dosa. Terbalik, kamu di sini. Begitu Anda tinggal. Maafkan ya, kalau aku punya salah. Ya, selamat tinggal. Dan yang terjadi adalah, begitu mati saudaraku, ada yang menyambut saudaraku. Tapi menyambut dalam penguasa kerajaan kegelapan. Dan itu suasananya desperate, end of everything, agony, terror, and hell. So pikirkan hal ini. Thank you Pak Jansen. Yang terakhir, next, secara cepat dah. To complete the final act of the redemptive plan of God. Menyempurnakan karya akhir rencana penebusan Allah. Sempurna. Haleluya. Kalau ini sudah ngerti ya, Jumat istri saya sudah jelaskan. To deliver the governor back to earth. Ini dua terakhir saya akan tekankan. Untuk mengembalikan gubernur. Siapa sih gubernur? Roh Kudus ke bumi. Saudaraku, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka Adam kehilangan kerajaan. The kingdom of God. Nah kemudian saudaraku, Roh Kudus di perjanjian lama, cara kerja berbeda dengan Roh Kudus perjanjian baru. Perjanjian lama Roh Kudus kerjanya seperti lagunya Budiana Nasution itu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi Roh Kudus perjanjian lama itu disebut anointing spirit. Roh yang hinggap atas seseorang. Tapi kemudian dia bisa pergi. Tapi karena karya Yesus, kebangkitannya membuat apa? Roh Kudus bukan datang dan pergi. Roh Kudus disebut indwelling spirit. Dia tinggal di dalam diri saudara. Roh yang di dalam kita ini lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jadi saudara jangan takut. Saudara sudah dalam Kristus, percaya ada kuasamu dalam dirimu. Saudara usir setan. Jangan malah lari. Setan pasti lari oleh karena nama Yesus. Bukan nama Jansen, bukan nama Vincent, bukan nama Ruli. Dalam nama Yesus dia lari. Saya pernah mengusir setan. Beberapa kali saya mengusir setan. Saya ngusir pakai nama Yesus. Karena setannya melototin saya bilang gini, lihat mata saya juga melototin. Lihat mata saya. Setannya tuh yang orang kerasukan setan tuh mesti gini, ketakutan, tidak pernah lihat mata saya. Lu mata saya biasa-biasa aja kan. Ada kuasa yang mengalir dari Roh Kudus keluar. Ini bukan omong kosong, itu real saudaraku. Itu disediakan buat saudara. Lalu kemudian yang ketujuh saya akan jelaskan.
Oh, nomor 6. Untuk menegakkan kembali kerajaan sorga di bumi melalui gubernur Roh Kudus. So, saudaraku, sejak Yesus bangkit, maka kuasa kerajaan Allah itu ditegakkan kembali di planet bumi ini. Dan tugas kita sekarang membawa sorga datang ke bumi lewat hidup kita sehari-hari. Apa tandanya orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kerajaan sorga menguasai dirinya? 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan sorga bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Makanya saudaraku, kalau saudara di sini hidup saudara dikuasai kesedihan, hati-hati, kerajaan sorga menyediakan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Kemana pun saudara pergi, saudara bisa oleh anugerahnya merubah suasana. Yang tadinya suasana tidak enak menjadi ceria karena kehadiran saudara. Tadinya semuanya segala bengkok-bengkok, saudara meluruskannya dengan kebenarannya bekerja dalam diri saudara. Saudaraku, kerajaan Allah seharusnya berdiam dalam diri saudara. Karena raja di atas segala raja telah ada di dalam setiap kita. So, mari kita rayakan kebangkitannya dan hidupi kebenarannya bahwa raja kita, raja di atas segala raja. Dan one day dia berkata begini, aku akan datang kembali. Are you ready? Sudah siap menantikan kedatangannya? Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Jangan heran, kemarin Jumat sudah perjamuan kudus. Sekarang perjamuan kudus. Pak Arifin pesan sama kami. Setiap ibadah bikin perjamuan. Kenapa? Untuk terus memperingati bagaimana sengsaranya buat kita. Tapi kita juga pagi hari ini perjamuan kudus merayakan kebangkitannya yang telah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Haleluya. F aja F. Saudara tahu lagu ini, lagu lama sekali. Kaulah Tuhan. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Sudah bangkit dari maut, mari nyanyi sama-sama. Sudah bangkit dari maut, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Waktu di Taman Getsemani itu, pasukan imam besar datang disertai dipimpin oleh Yudas. Dan mereka bertanya, di manakah dia? Apa jawab Yesus? Ini aku. Ternyata waktu Yesus ngomong ini aku, apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan itu? Terjatuh, rebah. Jadi kalau Yesus itu mau dengan kuasanya, maka dia tidak akan tersalib. Semua pasukan Romawi akan disikat habis. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia coba bilang, ini aku. Buk, 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 buk. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Dia mandang jauh ke depan. 2000 tahun ke depan. Dia wajah-wajah saudara. Dia lihat wajahmu jauh hari. Sampai dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Tapi terus dia lihat wajah saudara. Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Maka dia menyerahkan nyawanya. Beberapa mungkin bertanya, Yudas itu kan mencuri kas, korupsi. Kok Yesus biarkan? Dia kan tahu, murid-murid juga tahu kan, ditulis. Mereka tahu kenapa mereka membiarkan. Saya percaya pernah ditegur. Tapi dia berulah terus. Dan apa yang terjadi? Dia memilih, saudaraku, jalan kehidupan yang maut adanya. Seharusnya saya berani berkata begini. Kenapa ya? Kok sampai terakhir gitu?
Sebab Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Hari ini saya melewatkan kesempatan itu. Saya sudah berpikir bahwa aku nanti pulang bisa minta ampun dosa kok. Kan ada anugerah. No, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil seketika. Kemarin saya lihat di YouTube ada orang yang apa bahasa Inggrisnya tuh mocks, menghujat, menghina Yesus. Sementara di mimbar, di panggung politik ini saudara, yang terjadi, dan buang langsung mati. Beberapa orang saya lihat di YouTube kemarin, termasuk John Lennon pernah mengatakan we are more than popular than Jesus Christ. Saudara aku dikasih Tuhan, jangan main-main sama Tuhan. Saya tutup dengan statement ini. Dia bukan cuma penuh kasih, tapi Alkitab bilang dia api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 itu jelas. Our God is a consuming fire. Api yang menghanguskan. So angkat roti dengan sikap hormat. Kibara Hasan Duriahan Nagaralaba. Ampuni Tuhan. Kalau ada di antara kami masih bermain-main. Ampuni Tuhan. Kami seringkali cuma melihat Engkau Tuhan penuh kasih. Tapi kami lupa Engkau adil juga. Tuhan ampuni, seringkali kami cuma melihat Engkau Allah yang penuh dengan kasih kuasa. Tapi Engkau kebenaran adanya. Tidak ada penyimpangan padamu. Ampuni kalau kami cuma sering melihat hanya Tuhan sebagai Allah yang baik. Tapi kami lupa melihat bahwa Engkau api yang menghanguskan. Kuduskan setiap kami umat-Mu. Dan biarlah perayaan kebangkitan ini membawa kami hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. When let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich. Thank you, Jesus. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Dan malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Yes. Ambil saat teduh beberapa detik dengan Tuhan secara pribadi. Berdoalah.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, petrehkan itu. Anugerah-Mu menolong kami untuk memampukan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sebentar kami akan juga menabur. Kami melakukan bukan karena sesuatu yang harus diulang-ulang, tetapi kami melakukan ini karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.